Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Udah jam 5 ya udah mulai. Udah ke Baru sedikit sekali yang bergabung ya. Baru 19, 18, 19 ya. Dan kalau di dalam LMS itu ada sekitar 40-an lebih Pak Sugara ya pesertanya. Sementara sementara kemarin yang bergabung ada 30-an kalau tidak salah. Dan absensinya itu saya lihat sekali lagi hari pertama, hari kedua di kolom komentar, maka itu yang akan saya anggap hadir ya Bapak Ibu sesuai dengan kesepakatan kemarin. Ya, jadi minta tolong bagi yang belum silahkan mengisi ya. Oke, kita tunggu yang lain dulu ya Bapak Ibu. Oke. Ya, Pak Sofyan, mohon izin. Ini gimana Pak Sugara? Baiknya saya utarakan di sini atau secara pribadi ya Pak Sofyan ya? Terkait apa Pak? Terkait tugas LK. Begitu, langsung saja kalau LK. Bagaimana LK-nya? Setelah ini kita akan lihat nanti di LMS siapa yang sudah, siapa yang belum. Ya. Jadi begini Pak Sofyan, mohon izin. Saya kan mengikuti. Selamat pagi Pak Saudara, maaf mengganggu. Saya masuk kan di grup C. Oh ini kenapa di-up lagi ya? Padahal di grup C saya udah live, udah keluar. Di grup A saya udah keluar. Iya. Oh yang breakout room bukan saya kebetulan tuh Bu. Di grup A kan saya udah keluar. Sekarang kan saya memang dari awal di grup C, tapi kemarin memang saya salah masuk kayaknya. Terus saya sekarang nih saya udah di grup C. Kenapa ini di grup A lagi ya? Oh begitu ya. Saya kurang tahu ya Bu ya. Mohon izin. Yang breakout. Ibu mungkin tinggal keluar saja ke main room. Nanti tinggal masuk ke grup C-nya. Gitu ya Bu ya. Oke, ya, Bu. saya udah keluar Pak Sofyan, saya udah keluar dari grup A. Ini kan saya kliknya kan Zoom-nya kan di grup C. Kenapa ini masuknya ke sini lagi? Ya berarti mohon maaf mungkin Ibu keliru ngekliknya di yang kelas A mungkin Bu. Ya. Atau tadi ketika masuk mungkin namanya masih di SMPA mungkin Ibu. Makanya tadi admin di P2KPTK 2-nya memasukkan ke kelas A. Gitu ya Bu ya. Jadi hubungin siapa ya Pak? Solusinya hubungin siapa ya Pak Sofyan? Langsung ini live room saja Bu. Live room nanti langsung ke main room, ke kelas utama, ke ruang utama yang tadi di kelas awal. Kemudian nanti silakan dikomunikasikan bersama admin yang ada di main room, nanti akan dimasukkan ke kelas C. Begitu ya Bu ya. Oke, terima kasih ya. Oke Bu, sama-sama. Silakan. Pagi. Gimana Pak Sugara? Silakan dilanjut. Gimana Pak? Jadi begini Mas, saya manggil Pak Sofyan apa Mas Sofyan nih? Pak Sofyan saja, Pak Sofyan saja. Lebih semangat ya. Gimana? Saya dari awal mengikuti. Di awal itu berbagi peran, saya juga ngajar gitu ya kan, kemudian kegiatan siswa juga ya. Nah, ngikuti dari awal, namun untuk pembuatan akun agak terlambat begitu. Jadi saya membacanya itu di susulan akun, begitu susulan akun. Saya kurang lebih itu siang saya isi di susulan akun. Namun pas dilihat di progress list Excel, kok nama saya nggak ada begitu ya, akun itu. Nah teman saya yang teman saya yang ikut juga di sekolah sama nih SMP Araudah itu ada, karena beliau nggak terlambat begitu ngisinya begitu ya Pak. Nah sedangkan saya agak telat ngisinya, jadi tidak ada. Nah solusi ini saya merasa resah karena
ada LK yang harusnya saya kerjakan dan dikirim ke LMS, namun nggak bisa karena terkendala akun tersebut begitu. Oke. Bagaimana solusinya? Oke, alternatifnya begini saja. Sekarang Pak Sugara sudah punya akun, sudah dapat akun? Belum, tadi saya sudah sampaikan ke admin. Oke. Rupanya banyak juga yang terlambat, banyak juga yang ngechat secara pribadi ke admin. Namun karena lewat dari jam 2, di hari pertama lewat dari jam 2 tidak bisa begitu, tidak bisa masuk dan tidak dapat akses akun. Ini yang sangat disayangkan begitu, Mas. Begitu. Kan waktunya mepet begitu, tenggang. Sedangkan kami juga kan menjalankan tugas di sekolah begitu. Ketika baca WA lagi, ternyata waktunya sudah lewat dari jam 2. Begitu, sangat disayangkan dan sesali. Saya mohon izin, mohon maaf, bukan melalaikan tugas LK, tapi saya pengen sekali mengirim. Gimana Mas Sofyan? Oke, begini saja. Mudah-mudahan hari ini nanti sudah dapat akunnya, ya. Nanti akan coba saya komunikasikan dengan tim admin. Kalau hari ini sudah mendapatkan akunnya, nanti silahkan ketika mengumpulkan LK untuk hari ketiga, LK2 untuk hari ketiga, maka langsung nanti juga sekalian mengirimkan LK pertama untuk hari kedua. Begitu ya, Pak Sugara ya? Oke? Siap, Sofyan, terima kasih. Oke, ya sama-sama. Ada yang mengalami kasus serupa, Bapak Ibu, dengan Pak Sugara yang belum dapat akun sampai sekarang? Sudah dapat akun semua ya? Halo, Bapak Ibu, sudah dapat akun semua kah yang lain? Sudah ya? Alhamdulillah sudah, Pak. Aman, Pak. Oke, kalau begitu berarti nanti untuk yang sama kasusnya dengan Pak Sugara yang belum dapat akun, jadi silahkan untuk LK ini ya, untuk yang LK pertama di hari yang kedua, silahkan nanti dikumpulkan ya, dikumpulkan hari ini sesuai juga dengan LK kedua untuk hari ketiga. Begitu ya Bapak Ibu, oke? Dan saya kira sudah 26 peserta yang bergabung, Bapak Ibu. Jauh jadi sound saya di sini. Bu Fitri, saya mute ya. Oke. Jadi silakan Pak Sugara dipandu kita untuk membuka sesi pada hari ini. Kemudian nanti siapa yang akan membantu kita untuk yang ice breaking ya. Silakan Pak Sugara. Baik, terima kasih Mas Sofyan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua sehat dan dimudahkan dalam berbagai aktivitasnya. Amin. Amin. Yang kami hormati Mas Muhammad Sofyan Hadi selaku mentor kita di pelatihan host kali ini dan rekan-rekan seperjuangan di SMPA, kelompok SMPA. Mari membuka pertemuan hari ini. Sama-sama berdoa sesuai dengan keyakinan. Semoga latihan hari ini senantiasa diberikan kemudahan dan kelancaran. Amin ya Rabbal Alamin. Dimulai. Oke. Selesai. Ya. Terima kasih. Mohon Ibu Fitri Yulianti bisa dibantu ya? Ice breaking-nya. Iya Pak. Ice breaking-nya bisa dibantu ya? Oh iya, insya Allah saya siap. Sip, mantap Bu. Ibu Fitri dipersilakan. Oke,
Assalamualaikum warahmatullahi Salam. Mohon maaf Bapak Ibu, speaker saya kan agak error nih. Suara saya kedengeran nggak ya? Suara Ibu terdengar. Dengerin Bu, keras suaranya. Iya, begitu juga back sound yang di belakangnya, Bu. Ya, jadi ramai sekali sepertinya di sekolahnya, Bu. Ibu sedang di kelas dan di ruang guru atau di mana, Bu? Guru, terus banyak juga. Dan suara Ibu putus-putus kalau di saya. Saya tidak tahu dengan yang lainnya apakah sama mendengar Oh, Ibu gitu. putus-putus. Iya. Ya sama Pak. Iya, betul. suaranya. Sama ya. Iya, tidak terdengar jelas. Ya, itu juga tidak terdengar jelas apa yang Ibu sampaikan. Oh, gimana ya? Oke, ini sudah jelas. Silakan, silakan. Dicoba terus saja. Padahal sinyalnya dicoba. full. Silakan. Coba dulu ya Pak ya. Oke. Oke, selamat. Mudah. Gimana? Mungkin kita switch saja sama yang lain ya. Iya, iya. Karena Bu Fitri sepertinya terkendala di device-nya ya, di perangkat yang dipergunakan. Iya. Oke, silakan siapa yang lain kira-kira yang akan memandu kita untuk KS Breaking. Silakan. Siapa Pak Silakan, Saudara? Ibu Sari Mardiana mungkin berkenan. Ibu Sari Mardiana. Silakan Ibu Sari. Ibu Sari? Bisa bantu ice breaking di pagi ini. Ibu Gitu. Sari sinyalnya malah merah semua di sini nih. Oh begitu. Atau Ibu Heni. Ibu Heni mungkin. Ibu Heni. Pagi Bu Heni. Atau Pak Rizky saja ya. Pak Rizky silakan. Pak Rizky silakan Pak Rizky. Oke, Baik, Pak. Oke, Yes. yang lancar sinyalnya full. Silakan, silakan. Gimana? Mana? Ayo semangat. Ya, kita berarti ini ice breakingnya kurang lebih berarti gerak-gerak dulu ya Pak ya sebelum Iya, kita duduk. bener. Lari-lari di sekolah dulu nggak apa-apa, Pak. Bebas. Bisa aja Pak Silakan. Sofyan. Ya, mohon izin Bapak Ibu. Ya. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita gerak-gerak dulu kali ya. Sambil duduk ya nggak apa-apa. Disesuaikan kiri kanannya biar ketika merenggangkan tidak ada air yang tumpah atau kesenggol yang lainnya. Kiri kanannya boleh dibantu Bapak Ibu dikondisikan. Ya, mohon izin Bapak Ibu. Ya. Kita hitung ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ke kanan Bapak Ibu. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ke kiri 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, boleh diputar-putar ininya dari depan ke belakang dulu. 1 2 3 4 5 6 7 8. Baliknya dari belakang ke depan. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, dilemesin pergelangan tangannya. Ya, digini-giniin aja Bapak Ibu. Ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, saya rasa cukup Pak Sofyan, mohon izin. Ya. Oke, terima kasih banyak. Ya, sepertinya tidak dipersiapkan dengan ini oleh Pak Sugara ya. Jadi untuk hari ke-4 besok mudah-mudahan lebih baik lagi daripada hari ini dan yang kemarin ya Pak Sugara ya. Saya yakin Bapak dan Ibu guru semua sudah terbiasa gitu membuat ice breaking, kemudian hal-hal lainnya, games,
ketika sebelum mulai mengajar. Begitu ya Bapak Ibu ya. Oke Bu, Pak Sugara ya, Pak Sugara besok minta tolong dipersiapkan siapa yang akan memandu kita untuk yang hari keempat besok ice breakingnya. Kita mulai saja Bapak dan Ibu guru semua yang saya banggakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua yang saya hormati, yang saya banggakan, Bapak dan Ibu guru, para peserta pelatihan HOTS untuk tingkat sekolah menengah pertama di wilayah Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu. Alhamdulillah, pada pagi hari ini merupakan hari pelatihan yang keberapa, Bapak Ibu? Yang ketiga. Oke, yang ketiga. Alhamdulillah, hari ini sudah hari pelatihan yang ketiga, sudah pertengahan ya, pertengahan 2 hari ke depan, maka pelatihan ini akan berakhir ya. Mudah-mudahan pada hari ketiga ini masing-masing nanti apa yang akan kita diskusikan, apa yang akan kita bahas itu dapat benar-benar menambah pengetahuan Bapak dan Ibu guru semua kaitannya dengan HOTS. Sebagai informasi, hari ini fokus kita sesuai dengan struktur program, tentunya pada ini ya, pada topik yang lainnya tidak berbeda dengan tidak sama dengan yang kemarin. Kalau yang kemarin itu kaitannya dengan Merdeka Belajar, sementara untuk hari ini fokus kita nanti pada konsep kaitannya dengan HOTS. Ya, itu merupakan fokus kita pada hari ini. Akan tetapi sebelum kita masuk pada topik kita pada hari ini, pada hari ketiga ini, saya akan memperlihatkan progres ya. Saya akan memperlihatkan progres yang ada di dalam LMS. Sebentar Bapak Ibu. Progres yang ada di dalam LMS. Sudah bisa terlihat Bapak Ibu? Sudah ya? Sudah. Oke. Sudah, Pak. Oke. Oke, ini yang ada di dalam LMS. Kita akan cek di sini Bapak dan Ibu guru semua untuk lembar kerja pertama hari kedua kemarin itu dari 50 peserta hanya 32 orang saja yang sudah mengumpulkan. Ya. Jadi ketika kita klik di sini maka nanti akan muncul siapa-siapa sajakah yang sudah mengumpulkan. Ya. Di sini ada Komaria, ada Kelly Mandalina, ya. Kemudian kita cek yang belum mengumpulkan juga nanti akan terlihat di sini. Oke, kemudian yang terlambat juga ada Miss Derlina Manik terlambat. 13 second late katanya di sini ya, Miss Derlina. Ada Bu Desi Ika Setiawati ya juga terlambat, ini mengumpulkan terlambat semua yang bawah. Kemudian yang belum mengumpulkan, oke, ini ada Hendro Suyono, ini masih terlambat 3 jam, ini yang terlambat 5 jam dan lain sebagainya. Begitu ya Bapak Ibu untuk lembar kerja. Ya. Jadi dari 50 tadi ya, dari 50-an peserta baru 32 orang saja yang sudah mengumpulkan. Kemudian tadi di awal sudah saya sampaikan bahwasanya absensi saya hanya akan melihat nanti dari komentar yang dibuat oleh Bapak dan Ibu guru semua di kolom YouTube ya. Ini untuk hari yang pertama untuk pembukaan di hari Senin ada 24 orang, berarti 24 orang yang mengikuti dan yang sudah melihat
pembahasan di hari pertama. Ya. Kemudian kalau kita lihat untuk yang video pelatihan hari kedua di sini hanya 8 orang saja, ya. Berarti hanya 8 orang ini saja yang nantinya akan saya anggap memang hadir dan mengikuti instruksi untuk mengisi attendance atau kehadiran di kolom komentar. Begitu ya Bapak Ibu. Itu kaitannya dengan lembar kerja tadi, lembar kerja hari pertama, ya, lembar kerja di hari pertama. Kemarin itu ada 50 harusnya yang sudah mengumpulkan 32. Kemudian untuk yang video pelatihan hari pertama ada 28 kalau tidak salah tadi. Kemudian ada video pelatihan hari kedua itu yang mengisi baru 8 orang saja. Begitu ya Bapak Ibu kaitannya dengan progres yang ada di dalam LMS. Ya. Kemudian sebelum kita akan masuk pada materi baru kaitannya dengan konsep HOTS ya, kita akan mereview sejenak ya, apa yang sudah kita bahas kemarin sesuai dengan LK yang sudah dikumpulkan oleh Bapak dan Ibu guru semua. Fokus kita kemarin pada pertemuan hari kedua itu kaitannya dengan kurikulum Merdeka Belajar. Ya, Merdeka Belajar, kemudian kenapa harus muncul kebijakan kaitannya dengan kurikulum Merdeka Belajar, hal-hal apa sajakah yang menjadi poin utama dalam kurikulum Merdeka Belajar, serta urgensi kaitannya dengan persiapan menyongsong generasi emas bangsa Indonesia. Oke, saya akan meminta beberapa orang untuk melakukan review, mengingat kembali hasil dari pembahasan kita pada hari kedua kemarin. Yang pertama, saya akan meminta Ibu Desi Ika Setiawati. Silakan, Ibu Desi Ika Setiawati. Iya, Pak. Silakan reviewnya Ibu yang masih diingat kemarin yang sudah kita bahas itu apa? Silakan. Oh gitu, baik. Sorry Pak, memang agak lagi masalah sekarang. Jadi, ya. Semoga masalahnya segera terselesaikan. Oke, silakan. Iya, jadi kemarin itu membahas tentang Merdeka Belajar, bagaimana anak-anak itu mengapa pemerintah menerapkan sistem Merdeka Belajar untuk kurikulum yang terbaru kali ini. Kemudian Merdeka Belajar itu untuk membebaskan anak-anak berekspresi dan berkreasi. Kemudian gurunya itu mempunyai strategi yang baru. Semua adalah student in need dan student wannabe. Saya rasa mungkin intinya itu ya Pak. Intinya itu. Oke, terima kasih banyak ya Ibu Desi Ika Setiawati. Berikutnya ada Pak Muhtarom. Silakan Pak Muhtarom, inti dari pembahasan kita kemarin pada hari kedua kaitannya dengan kurikulum Merdeka Belajar. Silakan bisa dijelaskan, Pak. Terima kasih. Inti dari Merdeka Belajar, materi yang kemarin yaitu pertama pemerintah mengembangkan kurikulum Merdeka Belajar karena output selama ini kaitannya dengan dunia pendidikan masih belum sesuai dengan yang diinginkan di masyarakat, sehingga pemerintah mengeluarkan Merdeka Belajar yaitu untuk memberikan efektivitas dan efisien di dalam proses belajar, terutama di dalam proses belajar ini siswa ada sebuah keleluasaan untuk menentukan cara belajarnya sendiri dan juga dari guru atau juga dari sekolah. Terima kasih, itu aja mungkin. Oke, terima kasih banyak. Berikutnya saya akan minta ada Bu EN, sudah hadir Bu EN? Belum ya? Oke. Bu Kelly ini di rumah sakit kah masih? Bu Kelly? Halo, Bu Kelly? Oke, tidak ada orangnya. Kalau gitu Ibu Heni, silakan, Bu Heni. Masih di mute, Ibu. Oke, silakan Ibu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua.
Sebentar saya matikan HP saya dulu ya Pak ya. Silakan Ibu. Mohon maaf, yang saya tangkap dari pembelajaran yang kemarin itu adalah bahwa untuk Merdeka Belajar, siswa diberikan kebebasan dalam memilih bagaimana cara mereka belajar sesuai dengan apa yang mereka minati, seperti itu. Jadi kemudian siswa juga bisa mengeksplor apa yang cara terbaik buat mereka bisa belajar dengan maksimal. Mungkin itu aja Pak. Oke, terima kasih banyak. Terakhir saya akan minta Pak Hendro Suyono. Silakan Pak Hendro Suyono. Baik, terima kasih Bapak dosen, Bapak Ibu sekalian pada pagi hari ini saya diberikan kesempatan. Jadi Merdeka Belajar ini menurut saya yang hasil pembelajaran kemarin memang sebagai upaya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan agar tujuan pembelajaran bisa dapat tercapai dengan maksimal, sehingga bukan sekedar bayangan tetapi memang disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi Merdeka Belajar ini dapat diwujudkan untuk memudahkan semuanya, baik siswa, guru ataupun orang tua, sehingga semua bisa berkolaborasi untuk mendapatkan tujuan atau hasil yang lebih baik. Demikian, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Hendro Suyono. Yang lain ada yang ingin menambahkan, Bapak Ibu? Kalau tidak ada, saya akan simpulkan dari apa yang sudah kita bahas kemarin. Ada yang lain yang ingin menambahkan, Bapak Ibu? Kaitannya dengan Merdeka Belajar? Ada? Oke, Pak Mulyanto. Silakan, Pak Mulyanto. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak dosen, Pak Sofyan yang saya hormati, serta teman-teman sekalian. Untuk Merdeka Belajar, menurut saya prinsipnya dengan kurikulum Merdeka Belajar, itu kita akan menyiapkan pelajar Pancasila menjadi seorang pelajar yang berkarakter pada generasi emas nanti yang bisa menguasai teknologi di era global seperti saat ini. Terima kasih Pak Sofyan. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak Pak Mulyanto. Yang lain ada lagi yang ingin menambahkan, Bapak Ibu? Atau cukup? Saya Pak. Oke, silakan Ibu Ina. Iya, kalau menurut saya Merdeka Belajar itu sesuai ya dengan kondisi sekarang yang sedang pandemi. Jadi satu, guru dituntut untuk bisa kolaborasi kan, bagaimana supaya dia meningkatkan kemampuan IT. Mau tidak mau tuh Pak, karena COVID kan lumayan nih udah 2 tahun ya, hampir semester 5. Jadi ada 2 angkatan yang kita tidak tahu sebetulnya kualitasnya bagaimana karena hanya mengandalkan pembelajaran secara online. Kedua, siswa tidak bisa mengharap dari pertemuan dengan guru kan, karena PTM mungkin sekarang ada sekolah yang hanya 50%, kemudian sekolah saya saja sempat berhenti dulu karena ada yang kena COVID siswa kan. Minimal 14 hari Pak, 14 hari, lalu kita melanjutkan lagi PTM dengan lebih memperhatikan progres. Nah, dengan pembelajaran seperti ini, kalau menurut saya pribadi, memang sangat membantu ya. Jadi siswa bisa dengan mudah mengakses pembelajaran yang ada, yang dia butuhkan dengan menggunakan tadi media-media yang sudah kita buat oleh gurunya. Jadi tinggal mengaksesnya. Mungkin masalahnya adalah ada beberapa siswa mungkin yang tidak mempunyai handphone gitu, gadget ya. Sekolah saya
seperti itu Pak. Jadi ada beberapa kelas mungkin yang 1-2 siswa itu tidak punya, jadi kita fasilitasi di sekolah itu disediakan gitu. Jadi ada beberapa siswa yang mengikuti di sekolah gitu. Tapi kalau menurut saya pribadi ya bagus sih Pak ya, dengan adanya Guru Merdeka gitu. Jadi kita juga yang aktif mungkin bisa lebih eksis lagi menggunakan beberapa aplikasi. Barangkali itu Pak, terima kasih. Oke, terima kasih banyak Ibu Ina. Yang lain ada yang ingin menambahkan? Silakan pemahamannya kaitannya dengan Merdeka Belajar. Kurikulum Merdeka Belajar yang sudah kita bahas kemarin. Ada lagi yang lain? Sudah tidak ada? Ada Bapak Ibu? Silakan. Oke, sudah tidak ada ya. Karena sudah tidak ada, maka mohon izin untuk menyimpulkan ya kaitannya dengan kurikulum Merdeka Belajar yang sudah kita bahas kemarin. Intinya sebenarnya Bapak dan Ibu guru semua kaitannya dengan kurikulum Merdeka Belajar itu merupakan paradigma baru yang digaungkan oleh Kementerian Pendidikan yang tujuannya benar tadi sudah disampaikan oleh Bapak dan Ibu guru semua, tujuannya adalah peningkatan kualitas mutu pendidikan di Indonesia. Di dalam kurikulum Merdeka Belajar itu ada banyak sekali kegiatan-kegiatan, banyak sekali program-program yang bisa diikuti oleh Bapak dan Ibu guru semua. Di dalam kurikulum Merdeka Belajar ada sekolah penggerak ya, kemudian sebelum sekolah penggerak juga ada organisasi penggerak, kemudian ada guru penggerak ya. Jadi program-program tersebut itu mensupport apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan Merdeka Belajar bagi para peserta didik. Ya, yang muaranya tidak hanya pada peningkatan kualitas atau mutu pendidikan yang diterima oleh para peserta didik, akan tetapi juga para peserta didik mendapatkan pengalaman belajar yang bermakna, pengalaman belajar yang menyenangkan, sehingga terbentuklah nanti apa yang disebut dengan student well-being. Ya. Kemudian di dalam kurikulum Merdeka Belajar juga dituntut peran guru itu tidak lagi mendominasi, ya, tidak lagi menjadi sosok yang satu-satunya sebagai sumber, satu-satunya yang mengetahui semua hal kaitannya dengan apa yang akan diajarkan kepada para siswa. Akan tetapi tugas peran sebagai seorang guru dalam kaitannya dengan kurikulum Merdeka Belajar memberikan kesempatan membimbing, mengarahkan sebagai fasilitator bagi para peserta didik untuk benar-benar dapat menemukan apa yang ingin dipelajari, kemudian memahami, mampu menganalisis kaitannya dengan pengetahuan yang harus mereka pelajari. Ya. Itu kaitannya dengan kurikulum Merdeka Belajar. Kemudian skill yang pastinya harus dikuasai baik bagi guru kemudian juga peserta didik dalam kurikulum Merdeka Belajar tentunya adalah kaitannya dengan teknologi, kaitannya dengan digital, kaitannya dengan pembelajaran abad ke-21. Tadi di awal sudah dikemukakan bahwasanya mulai di tahun 2020 waktu itu ketika kementerian menggaungkan kaitannya dengan kurikulum MBKM, Merdeka Belajar, ada kampus mereka di tingkat kampus, kemudian sementara untuk yang di tingkat sekolah itu sudah mulai ada organisasi penggerak, kemudian ada sekolah penggerak, guru penggerak, semua kegiatan-kegiatan tersebut, semua program-program tersebut itu sekali lagi berusaha untuk meminimalisir ada missing link antara apa yang dipelajari oleh para peserta didik di sekolah dengan apa yang terjadi di lapangan, apa yang mereka alami sehari-hari ketika mereka bergaul di dalam masyarakat. Tujuannya tentunya untuk mempersiapkan itu tadi, mempersiapkan nantinya untuk menyongsong generasi emas, di mana para peserta didik lulusan-lulusan baik itu dari sekolah, baik itu di perguruan tinggi yang ada di Indonesia, nantinya menjadi lulusan-lulusan yang membanggakan, kemudian arif
secara lokal, ya, secara nasional, kemudian bijak juga secara global, ya. Kemudian untuk daya saing, kemampuan untuk berkompetisinya tidak lagi pada level lokal nasional, akan tetapi juga sudah sampai dengan taraf global, ya. Itu Bapak dan Ibu guru kaitannya dengan kesimpulan atau summary dari kurikulum Merdeka Belajar yang sudah kita bahas kemarin, ya. Jadi kemarin ada panjang sekali, kurang lebih 1 jam kalau tidak salah, kemarin kita membahas kaitannya dengan kurikulum Merdeka Belajar. Merdeka bebas, ya, jadi bebas para peserta didik atau siswa tersebut belajar dengan cara apa, dan guru di sini harus benar-benar dapat menjadi sosok pembimbing, sosok yang mengarahkan sehingga apa yang dipelajari oleh para siswa itu benar-benar sesuai dengan kebutuhan mereka, sesuai dengan apa yang memang mereka minati atau mereka inginkan. Begitu ya Bapak dan Ibu guru, review untuk pertemuan hari kedua kita kemarin. Oke. Dan untuk fokus kita pada hari ini, bagi yang sudah membaca struktur program, apa Bapak dan Ibu guru semua untuk hari ini? Fokus kita? Silakan dilihat. Penilaian. Apa? Konsep penilaian, Pak, ya? Oke, konsep penilaian utuhnya apa, Pak Leonard, utuhnya hari ini? Soal HOTS. Iya, utuhnya apa? Silakan coba dibaca di struktur programnya. Di struktur program bisa dibaca? Konsep prinsip dan prosedur pengembangan evaluasi berorientasi HOTS. Oke, konsep prinsip pengembangan, ya, kaitannya dengan penilaian yang ini ya, yang sudah HOTS, ya. Kalau kita melihat dari fokus kita pada hari ini, ya, sebelum nanti saya akan memberikan paparan, saya akan meminta beberapa. Maaf Bu Fitri, suaranya Ibu ini. Oke, saya mute dulu ya. Oke. Jadi saya akan meminta Bapak dan Ibu guru untuk memberikan hasil pembelajaran mandirinya terlebih dahulu. Hasil pembacaan secara mandiri yang sudah dilakukan kaitannya dengan topik bahasan kita pada hari ini. Silakan Pak Ponirin, apa yang sudah dibaca Pak kaitannya dengan topik kita pada hari ini? Silakan Pak. Silakan Pak Ponirin. Ya baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dalam penilaian ini apakah hanya saya yang tidak mendengarkan beliau? Bapak Ibu mendengarkan? Tidak. Tidak kedengeran. Pak Ponirin, mohon izin Bapak, suara Bapak tidak terdengar, Pak. Pak Ponirin. Oke, sepertinya bermasalah di device-nya. Ibu Komaria, silakan Bu Komaria, bagaimana Bu yang sudah dibaca? Maaf saya baca, tapi karena nggak saya tulis jadi nggak ada yang nyangkut. Maaf, aduh. Sudah dibaca, tapi belum ada yang nyangkut. Oke, mudah-mudahan hari ini ada yang nyangkut ya Bu ya. Selanjutnya silakan. Oke, Pak Arsudin, silakan Pak Arsudin. Pak Arsudin, halo. Pak. Silakan Pak. Maaf Pak, saya belum baca secara keseluruhan Pak, belum siap Pak. Belum siap. Ya, mohon maaf sekali lagi Pak. Oke. Mudah-mudahan habis ini siap ya. Berikutnya ada Miss Derlina. Silakan yang sudah dibaca apa Miss Derlina kaitannya dengan fokus kita pada hari ini konsep, prinsip dan prosedur pengembangan evaluasi
berorientasi hot. Silakan. Konsepnya itu ya. Kita membuat itu ya Pak, penilaian berorientasi keterampilan berpikir tingkat tinggi Pak. Oke, silakan, bebas, silakan. Yang sudah dibaca saja Pak, yang difahami, silakan. Kalau menurut saya sih Pak, di sini kita mungkin memahami dulu nanti bagaimana cara pembuatannya, mempersiapkannya seperti pembuatan dari kisi-kisinya dalam pembuatan soal, gitu Pak. Itu saja. Oke, terima kasih banyak. Yang lainnya, yang sudah membaca siapa Bapak Ibu? Ibu Nining. Kurang jelas ya, maaf Pak, itunya kurang stabil Pak. Apanya kurang stabil? Internetnya Pak. Internet siapa? Bu Nining. Silakan Bu Nining. Kalau menurut saya ini kita belajar tentang pengembangan penyelesaian soal hot ya Pak ya. Jadi kita sebagai guru ini diharapkan mampu menyusun soal-soal yang menggunakan cara berpikir tingkat tinggi untuk siswa. Gitu. Ya Pak. Oke, itu yang sudah dibaca ya Bu ya. Berikutnya silakan Pak Leonard, silakan. Hasil bacaannya Pak, silakan pembelajaran mandirinya yang sudah dilakukan. Mohon izin Pak, belum sempat baca Pak. Belum sempat baca. Iya. Oke. Bu Widya, silakan. Ibu Widya. Bu Widya. Iya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru baca tentang penilaian itu berkait dengan fungsi penilaiannya saja Pak. Oke, ya sudah. Gimana Pak? Penilaian itu tidak tujuannya adalah tidak hanya sekedar untuk mengetahui hasil dari proses belajar siswa. Ada 3 macam penilaian jenisnya, yaitu penilaian akhir pembelajaran, kemudian penilaian selama proses pembelajaran, dan penilaian penilaian untuk pembelajaran itu sendiri. Oke, Itu baru itu Pak yang bisa saya pahami. Ya. Oke. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak. Paling tidak sudah mulai dibaca ya. Pak, saya mau ngomong. Oke, silakan. Bu. Enggak, Pak. Silakan Bu Ade Nurhayati. Gimana Bu? Ya, Pak, ini punten Pak. Saya itu dari hari pertama itu saya ngeblank begini Pak. Tampilannya tuh nggak ada video, nggak ada lembar tugas. Jadi saya nggak ada yang bisa saya pelajari gitu Pak selain dari ini. Silakan coba dibuka menggunakan laptop atau komputer Ibu. Ya. Kalau Sudah, misal Pak. sudah Sama tapi hasilnya hasilnya. sama. Ya berarti mungkin Iya, blank juga Pak. blank juga. Mungkin akunnya bermasalah ya. Jadi nanti silahkan koordinasi bersama Pak Sugara. Pak Sugara juga mengalami permasalahan yang sama. Sampai hari ini belum mendapatkan akun. Gitu ya, dengan ketua kelasnya di sini ya. Silahkan japri-japrian ya dengan Pak Sugara. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama Bu. Ibu berarti belum baca apa-apa Bu ya? Belum tahu materinya dan lain Ya, sebagainya. betul Pak. Betul Pak, betul. Tapi saya sudah mengerjakan lembar tugas yang kemarin. Yang di-share di grup, tapi saya nggak bisa ngupload. Nggak bisa ngupload. Dan sudah menonton pertemuan kedua kemarin, kemudian video pertama sudah ditonton Ibu? Oke, tidak mendengarkan. Oke, terima kasih Bu Ade Nurhayati. Silakan setelah ini nanti Bu Ade Nurhayati konsul atau sama-sama ngurus kaitannya dengan akun bersama Pak Sugara. Ya, gitu ya Bu Ade. Oke, Bapak dan Ibu guru semua. Ketika tadi saya menanyakan kepada Bapak dan Ibu guru kaitannya dengan pemahaman awal terlebih dahulu tentang konsep
ya, evaluasi, penilaian kaitannya dengan HOTS, harapannya Bapak dan Ibu guru semua paling tidak sudah melakukan pembelajaran secara mandiri. Sudah membaca terlebih dahulu tentang materi yang akan kita pelajari. Ya, itulah yang membedakan pelatihan yang dilakukan secara offline dan pelatihan yang dilakukan secara online. Secara daring, kemarin sudah saya sampaikan bahwasanya ada tahapan self-learning, independent learning. Ada tahapan Bapak dan Ibu guru itu harus mempelajari terlebih dahulu. Sehingga proses tatap muka kita seperti ini itu sudah masing-masing nyambung, ya, memahami apa yang kita bahas. Ya, jadi kalau seperti ini sepertinya blank semuanya, ada yang belum tahu materinya, ada yang belum mendownload dan lain sebagainya, atau ada yang sudah punya tapi tidak dipelajari, ya. Jadi kesannya itu tidak serius, ya. Jadi harapannya sekali lagi, kemarin di awal saya sudah kemukakan, jadi tanggung jawab Bapak dan Ibu guru semua ketika sudah mendapatkan modulnya, ketika sudah mendapatkan bahan tayangnya, paling tidak silakan dibaca terlebih dahulu, ya. Pak Rizky Maulana sudah dibaca ya kan Pak, ya? Sudah Pak, ya? Dibaca, dipelajari, diintip, ya, diintip sedikit-sedikit tidak apa-apa, ya, agar paling tidak Bapak dan Ibu guru itu sudah punya basic awal tentang apa yang akan kita diskusikan. Karena kemarin juga sudah saya sampaikan, pembelajaran bagi Bapak dan Ibu guru SMP ini sudah pembelajaran andragogi, ya, pembelajaran bagi orang dewasa. Jadi tidak lagi saya menjelaskan secara detail seperti ketika saya mengajarkan mahasiswa di pasca sarjana ataupun di S1, ya kan, tetapi harus sudah ada basic awal terlebih dahulu. Itulah makanya saya meminta kemarin Bapak dan Ibu guru mempelajari awalnya, ya, kaitannya dengan topik yang akan kita diskusikan. Kalau seperti ini kan berarti masih belum ada pemahaman awal terlebih dahulu yang dimiliki oleh Bapak dan Ibu guru semua. Oke, jadi mudah-mudahan besok pada topik-topik kita besok itu kaitannya dengan CPL, ya, capaian pembelajaran, itu silahkan dipelajari terlebih dahulu. Sehingga ketika kita berdiskusi itu nyambung, kita satu frekuensi. Ya, jadi jangan saya menjelaskan poin A, B, C, dan D, Bapak dan Ibu guru masih sulit mencernanya atau masih belum bisa satu frekuensi sehingga belum dapat memahami apa yang kita diskusikan. Begitu ya Bapak dan Ibu guru semua, minta tolong besok ketika kita akan membahas kaitannya dengan CPL, kemudian pada hari Jumat, pada hari terakhir itu sudah masuk pada pembuatan soal HOTS, maka nanti silakan paling tidak ada dulu dasar, ada dulu pembukaan awal yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru semua. Ya, begitu ya Bapak dan Ibu guru, oke? Karena masing-masing semua sepertinya masih belum ini, jadi saya akan mulai saja kalau gitu kita ke konsep penilaian. Sudah bisa terlihat Bapak Ibu? Sudah ya? Sudah bisa terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Di sini kita akan membahas kaitannya dengan konsep penilaian yang berorientasi keterampilan berpikir tingkat tinggi, higher order thinking skills. Ya, sebagaimana yang Bapak dan Ibu guru ketahui bahwasanya ketika Bapak dan Ibu guru mengajar itu apa yang dilakukan, apa yang diajarkan kepada para peserta didik itu terdiri dari yang dimulai dari apa? Dari LOT, ya, kemudian ada MOT, kemudian ada HOT. Ya, jadi mulai dari LOTS dulu, kemudian ada MOTS, kemudian yang paling tinggi itu ada HOT, Higher Order Thinking Skills. Ya, higher order thinking skills, Pak Sugara langsung akan saya tembak. Silakan Pak Sugara. Higher order thinking skill itu sebenarnya konsepnya apa? Apa yang dimaksudkan dengan higher order thinking skill, Pak Sugara? Silakan.
Iya, baik. Mohon izin Pak. Yang saya tahu dari higher order thinking skill ini adalah di mana anak diminta untuk berpikir atau mengemukakan pendapatnya secara detail gitu Pak. Mengajak guru memberikan rangsangan kepada murid agar berpikir kritis, kemudian dapat memecahkan sebuah permasalahan yang ada begitu Pak. Oke, terima kasih banyak. Silakan perwakilan dari ibu-ibu siapa? Perwakilan dari ibu-ibu satu orang, silakan siapa? Saya bisa menambahkan izin Bapak. Silakan Bu Widya, bagaimana Bu? Untuk tahap HOTS ini, bahwa siswa itu sudah dari segi penalarannya atau level kognitifnya itu sudah pada tahap bisa mengkreasikan, kemudian menganalisis dan mengevaluasi. Itu yang saya ketahui, Pak. Oke, terima kasih banyak. Ya. Tadi sudah ada pendapat dari Pak Sugara, kemudian ada juga dari Bu Widya. Benar sekali bahwasanya higher order thinking skills itu tidak lagi pada tahapan memahami. Ya, kemudian tidak lagi pada tahapan apa setelah memahami, Bapak dan Ibu Guru? Apa tahapan setelah memahami? Mengaplikasikan atau menerapkan. Mengaplikasikan atau menerapkan. Setelah tahapan mengaplikasikan atau menerapkan apa, Bapak Ibu? Menganalisis. Menganalisis. Oke, selanjutnya setelah tahapan menganalisis, berikutnya apa? Mengevaluasi. Setelah tahapan evaluasi, mengkreasi. Oke, jadi penilaian yang berorientasi keterampilan berpikir tingkat tinggi itu masuk pada ranah kemampuan untuk mengevaluasi, kemampuan untuk berkreasi. Gitu ya Bapak dan Ibu Guru semua. Kalau ini mikrofonnya siapa? Kalau yang awal tadi itu masih lower order thinking skill, kemudian yang dua lainnya tadi masih middle order thinking skill, kemudian yang terakhir dua itu sudah masuk ke dalam keterampilan berpikir tingkat tinggi. Ya, kemudian penilaiannya itu seperti apa, Bapak dan Ibu Guru, itu yang akan nanti kita bahas. Tujuan dari materi ini adalah mengembangkan penilaian berorientasi HOTS. Ya. Untuk skenarionya di sini, ini merupakan skenario ketika ini Bapak dan Ibu Guru semua, ketika pelatihan dilakukan secara offline. Ya. Kemudian langkah kegiatan, tentukan satu KD. KD itu apa, Bapak dan Ibu Guru semua? Kompetensi dasar. Oke, bukan Krisdayanti ya, tapi kompetensi dasar pengetahuan untuk digunakan sebagai dasar penyusunan soal HOTS. Kemudian yang kedua, menyusun kisi-kisi soal untuk diturunkan ke soal pilihan ganda dan uraian. Ya, jadi Bapak dan Ibu Guru bisa membuat soal-soal yang sudah HOTS itu ya macam-macamnya, bisa berupa pilihan ganda dan juga bisa uraian. Ya, jadi ada variasi. Ya, jadi tidak hanya pilihan ganda dan tidak hanya uraian, akan tetapi terdiri dari bisa pilihan ganda dan uraian. Kemudian merumuskan soal pilihan ganda, kemudian ada merumuskan soal uraian. Ya, ini untuk langkah kegiatannya. Oke, tadi masing-masing Bapak dan Ibu Guru semua sudah saya minta di awal untuk menjelaskan kaitannya dengan pemahaman dasar, basic knowledge istilahnya, kaitannya dengan higher order thinking skill. Di sini berpikir tingkat tinggi merupakan kemampuan berpikir yang tidak sekedar mengingat. Ya, mengingat ini masih masuk ke lower ya. Kemudian tidak juga menyatakan kembali, restate, ya, atau merujuk tanpa melakukan pengolahan.
Ya, merujuk tanpa melakukan pengolahan, ini maksudnya sesuai dengan apa yang dia terima. Belum ada pengembangan di dalamnya, belum ada evaluasi di dalamnya. Ya. Jadi ini kaitannya dengan tidak sekedar mengingat, ya, recall, restate, dan recite itu bukan yang dimaksudkan dengan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Ya. Kemudian seperti apa sebenarnya? Nah, ini tadi sudah saya singgung Bapak dan Ibu guru semua. Di dalam dimensi proses kognitif ya, yang diberikan ya, yang terjadi dalam proses pembelajaran yang diberikan kepada para peserta didik itu mulai dari LOTS, lower yang paling rendah. Yang paling rendah di sini mengingat kembali ya, mengingat, mendaftar, mengulang, menirukan, menentukan, dan lain-lain. Ya, ini masuknya pada tahapan mengingat. Ya, pengetahuan dan pemahaman. Level kognitifnya ini di level 1. Kemudian yang kedua, yang menengah itu ada MODS. Ya, di MODS ini sudah mulai melakukan aplikasi, mengimplementasikan. Ya, kemudian ini juga masuk di tataran memahami juga. Yang dimaksudkan pada MODS itu sudah ada aplikasi menggunakan informasi pada domain yang berbeda, kata kerja menggunakan mendemonstrasikan, mengilustrasikan, mengoperasikan. Ya, jadi MODS di sini masih belum pada tataran HODS karena apa yang dipahami kemudian apa yang diimplementasikan masih tarafnya standar sesuai dengan apa yang diperoleh. Ya, jadi masih belum ada pengembangan dalam dalam penjabarannya. Kemudian yang kita fokuskan kaitannya dengan dimensi proses kognitif HODS di sini, yang pertama itu di sini adalah kreasi, creating istilahnya ya. Kemudian yang kedua ada mengevaluasi, kemudian yang berikutnya ada tahapan analisis. Ini sudah masuk pada ranah level kognitifnya di tingkat 3. Penalarannya sudah masuk ke paling tinggi. Ya, jadi dari LOTS, MODS, kemudian ini yang topnya. Ya, ini top yaitu pada tahapan penalaran level kognitif tingkat 3. Kemudian mengkreasi seperti apa maksudnya? Di sini dijelaskan mengkreasikan ide atau gagasan sendiri. Jadi ketika Bapak dan Ibu guru semua menyampaikan suatu topik, suatu bahan, ya, suatu materi ajar kepada para siswa, kemudian topik yang diberikan kepada mereka tersebut, mereka mempunyai pandangan, perspektifnya kaitannya dengan apa yang sudah diberikan. Ya, jadi tidak hanya Bapak dan Ibu guru menerangkan kaitannya dengan A, ya, kemudian mereka hanya mampu untuk untuk menjelaskan atau menjabarkan poin A tersebut. Akan tetapi di dalam HODS mereka punya out of the box kind of thinking istilahnya. Jadi mereka punya gagasan sendiri, perspektif sendiri sesuai dengan topik, sesuai dengan apa yang diajarkan kepada mereka. Kemudian di sini juga dijelaskan kaitannya dengan kreasi. Di sini ada mengkonstruksi, ada desain, ada kreasi, mengembangkan, menulis dan juga memformulasikan. Ya, di dalam kreasi di sini ini sudah agak sudah agak complicated jadinya, agak rumit dia. Ya, jadi tidak hanya berpikir secara sederhana. Kemudian yang kedua kaitannya dengan mengevaluasi, di sini mengambil keputusan sendiri. Ya, evaluasi, menilai, menyanggah, memutuskan, memilih, mendukung, dan lain sebagainya. Pada tahapan evaluasi di sini, masing-masing para peserta didik itu mereka sudah mampu, dari beragam paparan yang diberikan, ini yang maksudnya atau ini yang pemahamannya paling bagus. Ya. Kemudian penjelasan yang satunya itu masih kurang. Ya, jadi mereka sudah bisa melakukan evaluasi pada materi ajar, pada konten yang diberikan kepada mereka. Ya, ketika mereka misalkan diberikan suatu kasus, ya, di dalam kasus tersebut ada ragam permasalahan yang dihadapi, ya, maka mereka dapat melakukan dapat melakukan tahapan penyelesaian kasus. Problem solving-nya itu mereka sudah mampu, mereka sudah bisa. Ya. Kemudian tahapan kaitannya dengan HODS yang masuk pada penalaran level kognitif 3 di sini menganalisis, menspesifikasi aspek-aspek atau elemen.
Ya, jadi kemampuan para peserta didik mereka ketika sudah masuk pada level HOTS tahapan analisis, ya, mereka sudah dapat membandingkan, ya, mereka sudah dapat memeriksa detail tentang apa yang mereka pelajari. Mereka sudah bisa mengkritisi, mereka sudah bisa menguji apakah materi ajar, apakah penjelasan, apakah ragam pendapat yang dikemukakan oleh Bapak dan Ibu guru itu sudah sesuai atau tidak, ya, atau sudah sesuai dengan kaidah-kaidahnya atau belum, ya. Ini untuk dimensi proses kognitif Bapak dan Ibu guru, mulai dari yang paling rendah di dalam LODS, kemudian masuk ke MODS, kemudian yang paling tinggi itu kaitannya dengan HOTS. Dan dalam penilaian yang berorientasi higher order thinking skills, maka karena kita mengharapkan nanti penilaiannya itu berbasis kepada ini, basicnya itu adalah HOTS, maka delivery atau proses Bapak dan Ibu guru mengajar kepada para siswa itu juga harus HOTS. Ya, harus dapat merangsang para peserta didik untuk berpikir tingkat tinggi. Ya, maka akan sejalan dengan proses penilaian yang kita inginkan. Soal yang berbasis HOT yang kita berikan kepada siswa itu sesuai dengan pembelajaran HOT yang kita berikan. Ya, jadi sekali lagi ada pembelajaran yang HOT, kemudian berikutnya ada ada soal-soal HOT yang diberikan, ada penilaian HOT yang juga diberikan. Jadi selaras semuanya. Ya, kita tidak akan mungkin proses pembelajaran yang kita berikan kepada para peserta didik atau siswa itu masih dalam tataran LODS, ya. Kemudian di dalam penilaian, di dalam soal yang kita berikan itu kita memberikan mereka HOTS. Jadinya tidak setara, ya. Jadi yang LODS kemudian ya tentunya nanti implikasinya atau hasilnya tentunya nanti pada LODS juga, ya. Oke, itu untuk dimensi proses kognitif Bapak dan Ibu guru semua, mulai dari pengetahuan dan pemahaman yang ada pada level 1, aplikasi atau implementasi itu pada level kognitif 2, kemudian penalaran pada level kognitif 3. Kemudian yang berikutnya, oke, ini untuk karakteristik soal, ya. Soal yang berbasis HOTS itu karakteristiknya seperti apa dalam dalam pembuatan soal-soal yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru semua. Kalau untuk yang pertama ini yang LOD, MODS atau HOTS Bapak dan Ibu guru semua. Yang pertama nomor 1. Oke, yang pertama di sini adalah LODS, ya, yang lower, ini yang masih rendah, ya, mengukur pengetahuan faktual, konsep dan prosedural. Jadi ini merupakan hal-hal dasar saja, ya, yang ditanyakan kepada para siswa. Karakteristik soal di LODS itu seperti ini, ya. Jadi gampang, mudah, hanya pada tahapan basic saja, ya, mengukur, mengetahui pemahaman standar dari para peserta didik. Kemudian masuk ke dalam aplikasi. Aplikasi ini sudah MODS, ya. Karakteristik soalnya menggunakan pengetahuan faktual, konsep dan prosedural tertentu pada konsep lain dalam mapel yang sama atau mapel lainnya. Jadi Bapak dan Ibu guru bisa di aplikasi ini mengintegrasikan satu mapel dengan mata pelajaran yang lainnya. Kemudian berikutnya di sini menggunakan pengetahuan faktual, konsep dan prosedural tertentu untuk menyelesaikan masalah kontekstual atau situasi lain. Ya, yang membedakan kalau di awal tadi yang pertama mapel yang sama atau mapel lainnya, kemudian di sini prosedural tertentu untuk menyelesaikan permasalahan kontekstual. Kemudian yang kaitannya dengan level kognitif HOTS untuk yang masuk pada tahapan penalaran, ya, di sini menggunakan penalaran dan logika untuk yang pertama mengambil keputusan. Ya, tadi sudah kita bahas, ya. Ketika Bapak dan Ibu guru memberikan soal, pertanyaan, ya, jadi ada beberapa pilihan, ya, ada beberapa pilihan, kemudian ada beberapa kasus, ya, ada beberapa permasalahan. Dari permasalahan-permasalahan tersebut, maka Bapak dan Ibu guru meminta para peserta didik untuk berada pada standing point yang mana.
Ya, keputusan seperti apa yang akan mereka ambil dari ragam permasalahan yang diberikan. Itu poin pertama. Kemudian yang berikutnya adalah memprediksi dan refleksi. Prediksi ini kaitannya dengan ada beberapa kasus yang terjadi, ada beberapa permasalahan yang terjadi, maka dari permasalahan tersebut berdasarkan hasil analisis mendalam yang mereka lakukan, yang dilakukan oleh para peserta didik, maka akhirnya ujungnya nanti akan seperti apa itu sudah mampu dilakukan oleh para peserta didik. Kemudian menyusun strategi baru untuk memecahkan masalah. Ya, salah satu karakteristik dari HOTS itu adalah problem solving. Ya, problem solving yang dimaksudkan di sini, jadi masing-masing para peserta didik itu sudah dapat membuat alternatif solusi ragam permasalahan yang mereka hadapi. Ya, itu untuk karakteristik soal yang diberikan kepada para peserta didik ketika Bapak dan Ibu guru membuat soal yang LOTS, MOTS, kemudian yang HOTS. Ya. Kemudian karakteristik soal HOTS di sini dijelaskan mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi. Ya, jadi kalau kita kembali ke pemahaman awal tadi, maka soal yang harus kita buat itu soal yang mengukur kaitannya dengan penalaran. Kaitannya dengan, halo Bapak gimana? Kaitannya dengan bagaimana para peserta didik itu melakukan evaluasi. Bagaimana para peserta didik itu dapat melakukan prediksi atau refleksi. Dan kemudian bagaimana nanti para siswa-siswi itu mampu untuk memecahkan permasalahan. Ya, ada problem solving. Kemudian berbasis permasalahan kontekstual. Ya, konteks permasalahan yang terjadi itu seperti apa? Jadi silakan nanti dijabarkan. Ya, kemudian langkah-langkah penyusunan soal HOTS. Ya, yang pertama itu adalah menyusun kisi-kisi soal. Tadi di awal Bapak dan Ibu guru diminta untuk memilih satu KD tadi ya, satu kompetensi dasar, kemudian dari KD itu nanti diturunkan ke indikator ya, kemudian ada penyusunan kisi-kisi soal di sini ya, menentukan indikator kunci yang akan dibuatkan soal. Apabila indikator kunci belum berada di level kognitif 3, buatlah tambahan soal dari indikator pengayaan. Ya. Kemudian yang berikutnya di sini memilih stimulus yang menarik dan kontekstual. Ya, menulis butir pertanyaan pada kartu soal sesuai dengan kisi-kisi soal. Yang berikutnya membuat pedoman penskoran atau kunci jawaban. Ya, yang harus dipahami oleh Bapak dan Ibu guru semua, ya, membuat soal HOTS atau penyusunan soal HOTS itu bukan pada tidak tergantung pada sulit atau tidaknya, difficulties levelnya tidak, ya, akan tetapi sesuai dengan level kognitif penalaran yang akan kita ukur pada para peserta didik. Ya, jadi tidak pada yang namanya HOTS itu soal HOTS itu sulit, ya, harus tingkat kesulitannya ditingkatkan lagi, tidak, ya, akan tetapi sesuai dengan level kognitif 3 penalaran yang ingin kita ukur dari para peserta didik. Oke, di sini ada contoh kisi-kisinya Bapak dan Ibu guru semua, contoh kisi-kisi penulisan soal. Ya, untuk kompetensi KKO setara dengan tingkat kompetensi KD dan IPK kunci. Kemudian di sini kita mulai dari nomor 1 ya. Untuk yang kompetensi dasarnya menganalisis sistem pencernaan pada manusia dan memahami gangguan yang berhubungan dengan sistem pencernaan serta upaya menjaga kesehatan sistem pencernaan. Ya, ini merupakan kompetensi atau KKO setara dengan tingkat kompetensi dasar dan IPK kunci. Ya, di sini sistem pencernaan Bapak dan Ibu guru ini merupakan materi yang tergambar pada KD, IPK dan materi pokok yang sama. Di IPK-nya di sini menganalisis proses yang terjadi pada salah satu organ pencernaan. Ya, bisa dilihat tadi di awal itu mulai dari sistem pencernaan, kemudian IPK-nya di sini pada salah satu organ pencernaan, kemudian materi pokoknya itu adalah sistem pencernaan,
ya. Ini juga sudah sama-sama materi yang tergambar pada KD, IPK, dan materi pokok yang sama. Kemudian setelah IPK dan materi pokok, yang berikutnya itu adalah indikator soal. Ya, indikator soal di sini adalah stimulusnya, Bapak dan Ibu guru semua. Disajikan data, peserta didik dapat menganalisis data yang berkaitan dengan proses pencernaan pada rongga mulut. Ya, jadi ini indikator soalnya. Oke, ini indikator soal ini sudah masuk ke dalam stimulus, dan ini juga masuk pada materi yang tergambar kaitannya dengan sistem pencernaan. Ya, kemudian ini sudah masuk pada level 3 penalaran, di level kognitif level 3. Kemudian level kognitif, dan berikutnya di sini bentuk soalnya itu ada pilihan ganda, nomor soalnya itu nomor 1. Ya, ini merupakan contoh kisi-kisi penulisan soal yang dibuat oleh Bapak dan Ibu guru semua ketika soal yang akan disusun itu adalah soal HOTS. Ya. Oke, kemudian di sini juga bisa dilihat Bapak dan Ibu guru semua untuk contoh soalnya di sini mata pelajarannya ada IPA ya. Untuk contoh soalnya di sini bentuknya adalah pilihan ganda ya, kelasnya di sini adalah kelas berapa ini Bapak dan Ibu guru? Kelasnya kelas berapa? Halo? 8, Pak. Kelas 8. Oke, saya takut Bapak dan Ibu guru semua tertidur mengantuk. Oke ya. Jadi kelasnya ini kelas 8 semester 1. Di sini dilihat untuk kompetensi dasarnya menganalisis sistem pencernaan pada manusia dan memahami gangguan yang berhubungan dengan sistem pencernaan serta upaya menjaga kesehatan sistem pencernaan. Untuk materinya, ini kaitannya dengan sistem pencernaan, indikatornya sesuai dengan yang ada tadi, ya disajikan data, peserta didik dapat menganalisis data yang berkaitan dengan proses pencernaan pada rongga mulut. Level kognitifnya 3. Kemudian bentuk pilihan ganda soalnya seperti apa, Bapak dan Ibu guru semua? Berikut ini data komposisi zat makanan sebelum dikunyah dan ketika sudah di dalam lambung. Ya, jadi nama zat makanannya seperti ini, ya ini data yang dihadirkan. Sebelum dikunyah dalam miligram itu seperti ini, kemudian setelah di dalam lambung itu menjadi seperti ini. Ya, ini merupakan stimulus berupa data yang kita berikan kepada para peserta didik. Ya, mereka diharapkan sudah dapat menganalisis data yang disajikan ini. Ya. Kemudian kompetensi atau KKO-nya di sini berdasarkan data, ya. Proses pencernaan makanan yang tepat adalah, ya. Kemudian ini opsi yang diberikan kepada para peserta didik, ya. Jadi dari sini, dari soal yang terlihat ini mereka harus memahami ragam hal terlebih dahulu, ya. Mereka harus dapat memahami kaitannya dengan zat makanan. Jenisnya apa, kemudian kandungannya dalam miligram sebelum dikunyah itu apa, kemudian di dalam lambung apa. Jadi ada proses tahapan analisis di sini. Ya, kemudian di sini dijelaskan pemilihan options juga terjadi proses analisis berdasarkan materi. Ya, jadi di sini untuk proses pencernaan makanan yang tepat ini merupakan materinya, ini juga sudah masuk ke dalam proses pencernaan pada rongga mulut. Begitu ya Bapak Ibu, dan sudah ada tadi contoh kisi-kisi untuk pembuatan soalnya, kemudian ini juga sudah ada contoh soal yang sudah HOTS. Sekali lagi saya ingin mengingatkan kepada Bapak dan Ibu guru semua, soal HOTS ya, pertanyaan-pertanyaan HOTS itu bukan pertanyaan terkait dengan tingkat kesulitannya. Akan tetapi harus sesuai dengan penalaran level 3, level kognitif level 3 yang ingin kita ukur pada para peserta didik. Itu ya Bapak Ibu. Kemudian ini untuk format ya, saya kira ini sudah punya semua ya Bapak dan Ibu guru semua. Untuk format kisi-kisi penulisan soalnya, ada jenis sekolah, kemudian jumlah sekolah, mata pelajaran, kemudian ada bentuk soal atau tes, penyusun, dan alokasi waktu. Oke, saya akan mengetes Bapak dan Ibu guru. Sebentar.
Oke, ini merupakan contoh soal basisnya itu pada pilihan ganda atau bentuknya itu pilihan ganda. Yang bisa untuk membuat soal tadi itu dalam bentuk uraian kira-kira seperti apa, Bapak dan Ibu guru semua? Silakan, siapa? Yang dalam bentuk uraian kira-kira siapa? Ibu Wisri, silakan Ibu Wisri. Kalau dalam bentuk uraian seperti apa, Ibu, kira-kira? Masih di mute, Ibu? Oke. Ya, baik, Pak. Ibu. Jadi diubah menjadi uraian ya, Pak? Ya, bukan diubah menjadi uraian. Tadi itu sudah ada contoh kaitannya dengan soal HOTS yang pilihan ganda. Kalau dalam bentuk uraian, kira-kira silakan. Gimana, Ibu? Mungkin jelaskan bagaimana perubahan yang terjadi ketika makanan yang mengandung karbohidrat melalui rongga mulut. Gitu ya kali, Pak. Oke. Jelaskan bagaimana perubahan yang terjadi ketika makanan yang mengandung karbohidrat melewati rongga mulut. Mungkin gitu, Pak. Oke, itu saja. Oke, kita minta pendapatnya. Oke, Pak Leonard, silakan Pak Leonard. Bagaimana? Pak Leonard ini guru IPA kan ya? Matematika, Pak. Mohon Oh, izin, Pak. matematika. Ya, matematika IPA ya sama lah ini. Silakan. Gimana? Coba. Kalau kita ubah itu menjadi ini ya. Tadi kan sudah ada contoh soal itu yang pilihan ganda dan sudah berbasis pada HOTS. Sementara untuk yang uraiannya seperti apa? Silakan. Pak Leonard. Mungkin seperti jelaskan sistem pencernaan manusia yang berhubungan dengan beserta gangguan yang dapat terjadi dengannya. Itu saja. Iya, Pak. Oke, kalau menjelaskan itu berarti masih pada tataran pemahamannya ya. Kita ini untuk yang penalarannya. Silakan, kira-kira yang lain siapa Bapak dan Ibu guru yang mau coba? Yang mau coba siapa? Silakan. Silakan. Silakan Bapak Ibu yang mau mencoba siapa? Ibu Ina Luciana, coba silakan. Ibu Ina bagaimana Ibu? Tadi sudah ada contoh itu untuk yang pilihan ganda ya, soal HOTS. Kemudian sekarang kalau bentuknya itu uraian seperti apa kira-kira? Pas dulu, Pak. Pas dulu. Sambil ngajar. Oke. PTS. Oke, jawabannya luar biasa sekali. Itu sudah hot sekali, pas Pak. Oke. Silakan Pak Hendro mungkin, Pak Hendro Siono, silakan bebas. Jadi tidak ada yang salah, benar semua. Silakan. Ya, silakan. Kalau jawabannya benar semua, berani aja Pak nih Pak. Iya, benar semua, tidak ada yang salah. Silakan. Artinya memang sebenarnya senior-senior yang mempunyai kompetensi. Baik, kalau saya mungkin kepada dampak kali ya. Oke. Nah, di susunan katanya bagaimana? Karena saya ngajar PPKN susah nih. Kalau dihubungkan antara rumusannya adalah dampak makanan gitu ya. Ini kan sistem pencernaan. Oke. Makanan yang tidak bisa dicerna mungkin dikaitkan dengan kondisi saat ini, misalkan COVID misalkan, kan ada juga teman-teman yang terganggu pencernaannya karena COVID ini misalkan. Oke, itu masuk luar biasa. Jadi nggak bisa nyambung. Oke, itu masuk Pak siapa tadi?
Pak Suyono, itu sudah sesuai ya, mengintegrasikan kaitannya dengan kontekstual ya, dengan hal-hal yang sedang terjadi sekarang, itu juga sudah masuk ke dalam ini ya, ke dalam tataran HOTS ya. Jadi para siswa diminta untuk menganalisis terlebih dahulu, oke, kondisi sekarang, kemudian kaitannya dengan pemahaman tentang pencernaan. Gitu ya, Pak Hendro Suyono, terima kasih. Kemudian tadi Bu Ika sepertinya tadi raise hand. Silakan, Bu Ika. Yang guru IPA beneran ini ya? Oh enggak Pak, saya guru bahasa Inggris kebetulan. Oke, silakan. Gimana, Bu Ika? Iya, mungkin kalau dari analisa mungkin jadi bisa bentuk kata soalnya itu mungkin bisa membedakan ya Pak. Jadi apa beda proses pencernaan antara kimiawi dan mekanik di dalam mulut. Nah, gitu. Mungkin bisa seperti itu. Oke, itu juga tidak apa-apa ya. Itu juga tidak apa-apa karena sudah masuk ke dalam tahapan analisis. Mereka menganalisis ya makanan sebelum dikunyah, kemudian setelah masuk ke dalam lambung. Itu kan tahapan proses analisis di sana, bukan hanya pemahaman saja ya, tapi mereka harus membandingkan, kemudian nanti mereka harus memutuskan kaitannya dengan data-data yang ada. Terima kasih Bu Ika. Ternyata nama Bu Ika banyak ya. Bu Ika juga ini ada Bu Ika lainnya. Silakan yang lain, Pak Rizky Maulana mungkin mau mencoba. Pak Rizky, ya, guru IPA izin, ya? Pak, boleh mencoba. Guru IPA ya? Ya paling ya bisa saya sampaikannya bagaimana gitu, mungkin bagaimana proses pencernaan makanan yang sehat, gitu. Bagaimana proses pencernaan makanan yang sehat atau yang baik untuk tubuh, mungkin begitu kali Pak. Oke, harapannya nanti jawabannya seperti apa kalau bagaimana proses ini pencernaan makanan yang sehat itu bagaimana harapannya nanti? Apa yang ingin diinikan dari para peserta didiknya maksudnya Pak Rizky? Dari sana sih arahannya saya mungkin mengarahannya mungkin komposisinya itu berapa yang baik itu masuk tubuh begitu gitu Pak. Gitu yang kepikirannya. Jadi baiknya konsumsinya hanya sekian, yang ini baiknya hanya sekian, mungkin begitu arahannya. Oke. Oke, terima kasih banyak Bapak dan Ibu guru semua yang sudah mencoba. Jadi sekali lagi semua benar ya, semua benar, tidak ada yang salah ya. Oke, kembali saya share Bapak dan Ibu guru semua. Di sini bisa dilihat ya. Di sini bisa dilihat untuk yang pilihan ganda untuk contoh soal HOTS-nya ada data yang disajikan. Ini kuncinya. Ada data yang disajikan, kemudian data yang disajikan ini dijadikan berupa basis pada pembuatan pertanyaannya. Berdasarkan data, proses pencernaan makanan yang tepat adalah ya mereka para peserta didik itu diminta untuk melakukan telaah atau analisis. Makanannya itu apa, sebelum dikunyah itu bagaimana, di dalam lambung itu seperti apa. Ketika kita ingin switch, ya, ketika kita ingin membuatnya ini menjadi soal uraian, maka sederhana saja sebenarnya, ya, data ini tetap ada, kemudian kita meminta para siswa untuk melakukan tahapan analisis ya sebelum dan sesudah makanan itu masuk ke dalam lambung. Sederhana saja seperti itu. Ya kan? Silakan melakukan proses analisis sebelum ya dan sesudah makanan masuk ke lambung. Itu sudah masuk dalam kategori soal uraian yang sudah HOTS. Karena mereka tentunya harus melakukan analisis kaitannya dengan makanan ini sebelum dikunyah ini sekian. Kenapa kok bisa sekian? Ya, kemudian setelah di dalam lambung hasilnya sekian. Kenapa kok bisa hasilnya sekian? Ya, jadi sesederhana itu saja ya, Bapak dan Ibu guru semua kaitannya dengan uraian untuk HOTS-nya. Sekali lagi, tidak pada tingkat kesulitannya ya. Kita tidak meminta para siswa, ini 50 ke 45, yang sisa gapnya 5 itu kenapa bisa tidak seperti itu ya. Akan tetapi sesuai dengan indikator soal, sesuai dengan materi yang kita berikan kepada mereka. Begitu.
Ini sudah tadi format kisi-kisi penulisan soalnya. Bapak dan Ibu Guru ketika membuat soal selalu membuat seperti ini kan Bapak Ibu Guru semua ya. Ya. Kemudian kemudian ini berikutnya ada kisi-kisi untuk yang penulisan soalnya ya. Di sini sama seperti yang awal tadi yang sudah dilengkapi. Kemudian ini untuk yang kartu soalnya ya, kartu soal di sini ada yang bentuk pilihan ganda, kemudian ada juga dalam bentuk uraian ya. Kemudian di dalam bentuk soal baik itu pilihan ganda, kemudian uraian, ada kunci pedoman penskoran, kemudian kita juga harus kita juga harus bisa menjelaskan soal yang kita berikan ya, ada rasionalisasinya. Seperti contoh yang tadi di atas, kenapa soal pilihan ganda tersebut itu masuk dalam kategori HOTS? Di sini kita bisa masukkan alasannya atau penjelasannya. Pertama, ya, kita meminta para siswa untuk melakukan telaah, ya, proses pencernaan yang terjadi di dalam proses mereka makan dari tahapan mengunyah sampai ke lambung itu seperti apa? Ya, itu sudah masuk ke dalam alasan kenapa ya itu sudah termasuk dalam soal HOTS. Ya, jadi harus ada penjelasannya. Jadi tidak mungkin kita klaim oke ini soalnya sudah HOTS, tapi ketika ditanya alasannya ya alasannya karena ini sulit gitu. Tidak ya. Jadi HOTS itu bukan pada tingkat kesulitan soal, akan tetapi mengingatkan kita pada aspek apa, pada aspek penalaran, pada aspek yang akan kita uji, yang akan kita ukur pada para peserta didik. Begitu ya Bapak dan Ibu Guru semua. Kemudian ini untuk yang penguatannya Bapak dan Ibu Guru. Di sini dijelaskan unit pembelajaran bukan sumber belajar yang menyajikan aktivitas pembelajaran dan penilaian yang berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi, higher order thinking skill atau HOTS. HOTS sekali lagi ini ada pada level kognitif yang ketiga, penalaran ya. Kemudian tidak terbatas pada materi yang tersedia. Ya, jadi Bapak dan Ibu Guru silahkan bisa mengexpand ya, mengembangkan kalau misalnya ada materi-materi lain ya, contoh-contoh lain yang bisa digunakan. Kemudian ini materi ini dengan sudah sesuai dengan kompetensi dasar yang digunakan dalam proses pembelajaran sesuai dengan Permendikbud nomor 37 tahun 2018 ya. Materi juga sudah sesuai dengan jenjang, kelas dan semester yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Kemudian, pengembangan materi memperhatikan aspek HOTS, transfer knowledge, ada critical thinking creativity, ada problem solving, kemudian ada keterampilan abad 21, penguatan pendidikan karakter, literasi, dan 4C dalam kegiatan pembelajaran. Ya, jadi sebelum Bapak dan Ibu Guru menyusun ya soal-soal HOTS, ya pastikan ya proses pembelajaran ketika Bapak dan Ibu Guru mengajar di dalam kelas itu sudah ada tahapan transfer knowledge yang di dalamnya juga ada critical thinking creativity ya, kreativitas berpikir tadi ini ya, kritis, kemudian ada problem solving, ada keterampilan abad 21, kemudian ada PPK penguatan pendidikan karakter, ada literasi dan juga ada 4C dalam kegiatan pembelajaran. Sehingga nyambung ya. Jadi apa input yang kita berikan kepada para siswa atau peserta didik itu outputnya nanti ketika kita berikan soal HOTS juga sudah sesuai dengan tujuan atau target pembelajaran yang kita set di awal. Itu saja Bapak dan Ibu Guru semua kaitannya dengan konsep ya, konsep ketika Bapak dan Ibu Guru membuat soal berbasis HOTS, higher order thinking skill. Dan setelah ini saya akan membuka sesi pertanyaan. Setelah sesi pertanyaan, kemudian baru nanti saya akan berikan LK-nya. Kita akan membahas LK seperti apa yang akan dituntaskan oleh Bapak dan Ibu Guru semua. Dan harus dikumpulkan sebelum jam 8 malam. Sama seperti yang kemarin. Silakan ada yang ingin ditanyakan Bapak dan Ibu Guru semua kaitannya dengan apa yang sudah kita diskusikan tadi. Silakan. Saya mau nanya Pak.
Oke, silakan. Yang pertama ada Ibu Komariah. Sebentar Iya. dulu Bu Komariah. Setelah Bu Komariah, siapa lagi yang lainnya Bapak Ibu? Pak Hendro, Pak. Pak Hendro yang kedua. Setelah Pak Hendro ada lagi, silakan. Ponirin, Pak. Ponirin. Oke, Bu Komariah, kemudian Pak Hendro, kemudian Pak Ponirin, Mulyanto, kemudian Pak. Wih, banyak sekali Bu Bu Isri, Isri. Pak. Bu Isri, oke. Kemudian sama Pak Mulyanto. Cukup ya itu karena waktu kita tinggal kurang lebih 20 menit lagi. Kita belum buka lembar kerjanya, LK-nya juga ya. Silakan yang pertama ada Ibu Komariah. Pertanyaannya apa, Bu Komariah? Ada pertanyaan begini Pak, kalau Gimana? dilihat tadi dari cara penulisan soal Pak ya, kita membutuhkan data, ya kan dari contoh soal tadi. Nah data-data ini bisa kita cari apa itu apa namanya carinya ini yang membuat soal tadi tuh ya, saya baru lihat gitu soal tadi. Misalnya yang tadi tuh ya, miligram tadi enggak, masalahnya gini, datanya itu dari mana gitu, asal data itu tadi gitu. Oke. Itu apa saja? Kita ada apa kita harus carinya ke mana bagian, misalkan tadi kan pencernaan makanan, apa carinya datanya di apa namanya di bagian boga, tata boga atau di mana gitu. Ini masalah datanya ini Pak, yang menjadi masalah. Itu saja Bu Komariah. Iya. Terima kasih banyak. Langsung saya jawab ya Ibu Komariah. Data yang ada dalam pertanyaan pilihan ganda hot study itu diambil tentunya dari materi kaitannya dengan mata pelajaran apa tadi Bapak Ibu? Jadi IPA. Kita mengambilnya dari materi IPA yang kaitannya dengan sistem pencernaan. Ya, di dalam materi IPA kaitannya dengan sistem pencernaan, para peserta didik mempelajari ya kaitannya dengan kadar ketika makanan dikunyah, ketika makanan kemudian sudah ada di dalam lambung. Ya, data-datanya tersebut kita buat secara mandiri tidak apa-apa. Ya, kita buat secara mandiri listnya tidak apa-apa. Jadi bukan kita harus cari kemana datanya, ya. Akan lebih baik ketika data tersebut dibuat oleh Bapak dan Ibu guru sendiri, ya. Tapi tidak boleh membuat datanya secara ngarang, ya. Datanya harus sesuai, misalkan jenis makanannya A, pisang, kandungannya sekian, ya itu harus sesuai dengan konsep materi di dalam IPA. Konsep materi kaitannya dengan sistem pencernaan. Begitu ya Bu Komariah, mudah-mudahan menjawab ya Bu. Cukup jelas Bu ya? Iya. Oke. Kemudian yang kedua tadi setelah Bu Komariah ada Pak Hendro. Pak Hendro, silakan Pak Hendro. Kalau bisa pertanyaannya Pak Hendro dikaitkan dengan mata pelajaran yang diampu ya, biar ini biar kesesuaian. Silakan. Mantap. Terima kasih Pak dosen. Baik, yang pertama ini nggak penting bagi yang lain, mungkin penting bagi saya Pak dosen. Yang pertama, saya kemarin LK1 itu jam 11 malam baru dikirim, baru bisa. Nah, mohon ditinjau ulang kalau ada nilainya begitu. Itu yang pertama. Nah, yang berikutnya terkait dengan materi pada kita pagi ini Pak, saya PPKN mengajarnya. Pertanyaan saya, bagaimana perbedaan antara persepsi, logika, dan penalaran? Ya. Apakah sama antara persepsi, terus kemudian logika, dan penalaran? Ini ada 3. Itu yang saya ingin tanyakan. Yang kemudian dikombinasikan dengan mata pelajaran PKN bahwa kalau kita bicara penalaran, itu kan sangat tidak terbatas terhadap ilmu sosial. Nah, ini bagaimana cara penilaian terhadap hal yang demikian? Karena kan ketika penalaran itu nalar itu sesuai yang dia pahami gitu kan, terkait dengan di lapangan, bahwa misalnya contoh kalau kita bicara dengan intoleran, kemudian radikal, hoax, ini kan sangat tergantung dengan apa yang ada yang dia tahu kan. Nah, ya kalau tadi yang diukur bukan tingkat kesulitannya, tapi tingkat kepada seberapa dia bisa nalar terhadap materi yang disampaikan. Demikian pertanyaan saya, mungkin
Pak dosen. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Hendro Suyono. Langsung saya jawab saja ya. Yang pertama, LK1-nya telat. Terima kasih banyak sudah mengumpulkan. Nah, itu jawaban yang pertamanya ya Pak Hendro Suyono. Walaupun telat, paling tidak Pak Hendro sudah mengumpulkan ya. Kemudian pertanyaan kedua, kaitannya di sini perbedaan antara persepsi, logika, dan penalaran ya. Kita bisa melihat persepsi itu kan pastinya akan beragam. Itu poin pertama ya. Dari semua para peserta didik itu ketika mereka memberikan persepsinya, pandangan mereka tentang sesuatu pastinya akan berbeda. Dan yang diinginkan oleh soal HOTS, ketika kita membuat soal HOTS, ya, para peserta didik kaitannya dengan ilmu-ilmu sosial, maka mereka mempunyai pandangan, jawaban sesuai dengan pengetahuan mereka masing-masing, background-nya masing-masing. Itu yang pertama kaitannya dengan persepsi. Begitu ya Pak Hendro Suyono. Kemudian yang kedua kaitannya dengan logika. Ketika kita membedakan antara persepsi dan logika, logika itu kan kemampuan untuk kemampuan untuk memberikan bahwasanya this is a real one, ya, this a right one, this not the right one. Jadi mana yang benar, mana yang salah kaitannya dengan hasil pemikiran yang kita miliki. Logis atau tidak, masuk akal atau tidak. Gitu. Nah, ketika kita kaitkan dengan PPKN di dalam ilmu sosial, maka ketika membuat soal-soal PPKN, tentunya apa yang kita berikan kaitannya tadi misalnya ada radikal, ya, kemudian separatis dan lain sebagainya, maka hal tersebut itu ketika kita kaitkan dengan persepsi, memang masing-masing mempunyai pendapat. Akan tetapi kita tidak bisa memaksa tiap-tiap para peserta didik itu mempunyai kesepakatan ini loh yang benar. Ya, yang masuk akal buat masing-masing mereka itu tentunya berbeda-beda. Begitu ya Pak Hendro Suyono. Kemudian yang lainnya kaitannya dengan penalaran ya. Penalaran tadi di awal sudah diulang-ulang saya kira yang kita maksudkan di sini kaitannya dengan penalaran. Kemampuan untuk ada problem solving, kemampuan untuk ada tahapan rekreasi di sana. Bukan rekreasi pergi ke tempat wisata ya Pak Hendro Suyono ya, tapi recreation ya, setelah merekreasikan kembali, membuat kembali. Ketika ini kita kaitkan dengan PPKN ya, kita bisa misalnya ketika ada peraturan ya, peraturan ada yang tertulis, peraturan kan ada yang tidak tertulis. Ya, maka kita berusaha untuk membandingkan misalnya dampak peraturan yang tertulis dan peraturan yang tidak tertulis. Dalam pemikiran para peserta didik atau para siswa itu masing-masing mempunyai dampak yang beragam. Ya, jadi standing point-nya masing-masing peserta didik itu nanti akan seperti apa. Kita bebaskan saja. Ya, jadi kita tidak memberikan jawaban nanti dari para peserta didik itu akan seragam selaras, akan tetapi sesuai dengan basic, sesuai dengan pemahaman mereka tentang materi yang sudah kita berikan. Ya, begitu ya Pak Hendro Suyono. Kemudian selanjutnya bagaimana cara penalaran tersebut dinilai? Ya, cara paling sederhana untuk menilai proses penalaran yang dilakukan oleh para peserta didik itu adalah kemampuan mereka untuk melihat permasalahan secara clear, secara jernih. Ya, permasalahan ini muncul, kemudian berikutnya alternatif solusi yang kira-kira bisa memecahkan permasalahan itu ini A, B, C atau D. Gitu ya. Jadi mereka diberikan kesempatan untuk mengambil keputusan bahwasanya ini loh alternatif pemecahan masalah terbaiknya. Begitu ya Pak Hendro Suyono kurang lebih. Berarti, Pak ya. Respon gimana? Ya Pak ya. Kenapa? Terkait dengan respon ya Pak ya. Ya, terkait dengan respon. Kemampuan merespon. Ya. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak Suyono. Berikutnya tadi setelah Pak Suyono ada siapa Bapak Ibu? Ada Pak Ponirin kalau tidak salah tadi ya. Pak Ponirin, betul. Iya, silakan Pak Ponirin. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sekarang lancar ya, Pak.
Karena volume saya tadi kan agak rusak itu HP saya, makanya kurang bagus. Saya pertanyaan gampang aja Pak, yang mudah aja. Yang Bagaimana sulit sih? juga tidak apa-apa Pak, Oh, jangan yang iya Pak, yang sulit. Pak, saya mau nanya Pak, apakah soal HOTS itu bisa kita ganti dengan, saya kan ngajar PJOK Pak, apa ganti dengan PJOK seperti itu Pak? Bisa apa enggak itu? Jangan, kalau IPA kan saya kurang memahamin. Bagaimana kalau saya ganti soal nanti, misalkan kalau kita dapat soal dari Bapak, apakah soal itu bebas, kita memilih soal tersebut apa ditentukan oleh Bapak gitu? Kalau bisa bebas Pak, sesuai dengan jurusan masing-masing gitu Pak. Makasih Pak. Oke, terima kasih banyak. Pertanyaannya sulit sekali ya Pak Ponirin ya. Langsung saya jawab aja. Jadi untuk mata pelajaran tadi di awal ketika Pak Hendro Suyono kan langsung saya minta diintegrasikan dengan mata pelajaran masing-masing ya. Jadi ketika membuat soal nanti ketika Bapak dan Ibu guru diminta untuk membuat soal-soal HOTS, tentunya halo siapa itu? Tentunya sesuai dengan mata pelajaran yang diampu oleh Bapak dan Ibu guru semua. Pak Ponirin mengampu untuk mata pelajaran olahraga atau PJOK, maka soal HOTS-nya nanti yang dibuat tentunya adalah PJOK. Dan di PJOK itu saya kira banyak sekali ya. Misalnya contoh soal HOTS yang di PJOK itu apa Pak Ponirin? Ya gampang sekali, tinggal buat ini gambar lapangan sepak bola, ya, gambar lapangan sepak bola, kemudian luasnya berapa, ini, kemudian nanti yang ditanyakan kepada para peserta didik data sesuai dengan gambar lapangan sepak bola. Gitu ya Pak Ponirin ya, sederhana, ya kan? Gitu Pak ya. Ya Pak, makasih Pak. Oke, terima kasih banyak Pak Ponirin untuk pertanyaannya. Setelah Pak Ponirin tadi ada silakan Ibu Wisri ya. Gimana Bu Wisri? Terima kasih Pak. Makasih. Saya cuma ingin bertanya di slide 9 itu ada langkah-langkah penyusunan soal HOTS. Yang saya belum pahami itu poin kedua Pak, menentukan indikator kunci yang akan dibuatkan soal. Apabila indikator kunci belum berada di level kognitif 3 atau penalaran, buatlah tambahan soal dari indikator pengayaan. Itu belum saya pahami, Pak. Mohon dijelaskan kembali. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Wisri ya. Ibu Wisri yang belum dipahami di slide ke-9 menentukan indikator kunci yang akan dibuatkan soal itu ya Bu ya. Apabila indikator kunci belum berada di level kognitif 3 atau penalaran, buatlah tambahan soal dari indikator pengayaan. Yang dimaksudkan di sini ya, ketika Ibu Wisri nantinya membuat soal tersebut sudah dianggap sudah dianggap HOTS oleh Bu Wisri. Akan tetapi levelnya itu ternyata masih pada level 2. Atau paling buruknya mungkin masih masuk pada level 1. Sehingga perlu ada tambahan soal dari indikator pengayaan. Pengayaan dari materi yang diberikan kepada para peserta didik. Contohnya untuk yang indikator soal kemudian kaitannya dengan pengayaan, silahkan nanti Bu Wisri ini di mata pelajaran apa Bu Wisri? Saya mengajar IPA Pak. Oh iya tuh kan mengajar IPA ya. Jadi ini sesuai dengan contoh yang tadi ya, contoh yang sudah diberikan. Jadi indikator pengayaan soal di sini yang dimaksudkan adalah Bu Wisri nanti membuat ya tambahan soal yang berisi detail lanjutan dari soal yang sudah dibuat. Ya, kalau di contoh tadi, di contoh yang ada tadi itu sudah HOTS kan. Kemudian contoh berarti yang masih tahapannya masih mods, masih medium, itu misalnya di dalam data yang disajikan itu masih belum cukup jelas. Ya, jadi datanya itu masih belum cukup jelas. Itu tadi nama makanan masih P dan lain sebagainya. Kalau ingin diperbaiki indikator pengayaan kembali, maka harus jelas apa yang dibandingkan. Nah, gitu. Begitu maksudnya ya, Ibu Wisri Atuti. Cukup jelas Bu? Baik Pak, cukup Pak, cukup Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama Bu. Yang kelima ya, siapa tadi Pak? Siapa? Pak Mulyanto ya, kalau tidak salah.
Pak Mulyanto ini sepintas seperti Pak Hidayat Nur Wahid saya lihat ya. Silakan Pak Mulyanto. Silakan Baik, Pak. terima kasih Pak Sofian. Oke, gimana? Ya, silakan. Pak, mohon maaf, saya pernah mendapat pelatihan penyusunan soal HOT. Nah, ketika kita mengambilnya itu soal pernyataannya itu dari katakanlah internet ya, dari Google. Nah, itu haruskah kita mencantumkan sumber gitu Pak? Sumbernya gitu kan. Dari pernyataan itu sumbernya harus dimasukkan apa tidak dalam kisi-kisi kartu soal tadi. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih banyak Pak Mulyanto. Jadi pembuatan soal HOT itu silahkan bisa menggunakan ragam ya, materi dari buku tidak apa-apa, dari jurnal tidak apa-apa, dari internet juga tidak apa-apa. Asalkan harus dipertanggungjawabkan dengan tentunya mencantumkan sumber dari mana kita mendapatkan mendapatkan materi tersebut atau mendapatkan pengayaan tersebut. Begitu ya Pak Mulyanto. Jadi jangan kita buat soal HOT ini segala macam, materinya ini segala macam, tapi ternyata itu bukan hasil dari buatan Pak Mulyanto sendiri, itu yang diklaim ya. Jadi harus sesuai dengan ini ya. Kalau misalnya merujuk ke jurnal, ke buku atau ke website itu maka harus dicantumkan. Begitu ya Pak Mulyanto. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, saya kira cukup 5 saja ya Bapak dan Ibu guru semua. Ini sudah jam 10 kurang 4 menit. 4 menit waktu kita untuk membahas LK yang kedua. Ya, setuju ya Bapak Ibu ya? Jangan ada pertanyaan lagi karena waktunya sudah mau habis. Cukup Bapak Ibu ya. Kita langsung ke LK kedua ya. LK kedua sudah siap? Tapi saya ini agak ragu untuk memberikan LK kedua. Kenapa ragu? LK pertama saja kemarin dari 50 peserta yang ada di dalam LMS, hanya 32 yang mengumpulkan. Ya. Mudah-mudahan untuk LK kedua pada hari ketiga ini nanti akan lebih banyak lagi yang mengumpulkan. Sebentar ya Bapak Ibu. Oke, sebelum lupa Pak Sugara, data mana saja di antara teman-teman Pak Sugara ini yang sudah menerapkan kurikulum Merdeka Belajar dan data yang masih menggunakan 2013 itu saya minta ya Pak Sugara, karena ini kaitannya dengan besok, kaitannya dengan topik kita untuk capaian pembelajaran ya. Iya. Sudah ada Pak Sugara? Iya Pak. Ya sudah ada, maksudnya data teman-temannya Pak Sugara yang ini sekolahnya sudah menerapkan ini, sudah menerapkan sudah menerapkan kurikulum revisi Pak. Kenapa? Sudah kami. Ya, saat ini kami menggunakan kurikulum 2017 revisi gitu Pak. Ya, itu untuk yang Pak Sugara. Kemudian untuk teman-teman yang lainnya, Bapak Ibu guru yang lain bagaimana? Sama Pak, masih kurikulum 2013 Pak. Oh iya, berarti belum ada yang menggunakan kurikulum Merdeka Belajar belum, gitu Pak. ya? Belum merdeka Pak, belum merdeka. Belum merdeka. Masih terjajah. Masih pakai kurikulum pandemi, Pak. Oke. Masih pakai kurikulum pandemi. Mohon izin. Gimana Pak Sugara? Waktu kami webinar dengan forum MGMP SDKI Jakarta, itu kan melibatkan Dinas Pendidikan juga ya Pak ya? Iya benar. Sosialisasi pas di hari itu jam 10 pagi Mas Menteri mengumumkan, meresmikan Merdeka Belajar, kurikulum terbarunya. Nah, siangnya kami langsung webinar gitu Pak dengan forum MGMP SDKI Jakarta, mata pelajaran, seluruh mata pelajaran. Ini Pak, kami berharap ada semacam sosialisasi menyeluruh begitu Pak tentang kurikulum Merdeka Belajar ini. Jadi tidak hanya mengawang-awang begitu Pak. Jadi tidak parsial gitu ya. Dan nanti akan dibuat TOT, semacam TOT gitu Pak. Jadi beberapa sekolah bergabung untuk melakukan sosialisasi seperti itu Pak. Ini yang kita harapkan dari penjelasan kurikulum Merdeka Belajar itu Pak. Seperti itu. Kemudian ini terkait LK nih Pak, mohon izin. Iya gimana Saya Pak? sedih kalau merasa tidak ada akun ya Pak ya. Dan saya udah komunikasikan dengan admin.
Admin menyarankan tetap ikuti sampai selesai. Ada kan selain saya ada juga tadi Bu Guru tadi itu ikuti selesai. Namun untuk penyerahan LK bisa komunikasi dengan narasumber langsung begitu Pak. Oke, iya tidak apa-apa. Silakan. Tadi kan sudah saya kemukakan. Kan saya minta nomor WA-nya gitu Pak. Oke, atau sudah. Teman bisa di-share gitu. Bila mana ada hal-hal yang ingin ditanyakan, bila berkenan Pak Sofyan bisa jawab begitu gitu Pak. Oke, nomor saya sudah saya di kolom chat ya Bapak Ibu. Jadi silakan disimpan bagi yang terkendala kaitannya dengan pengumpulan LK, silakan bisa langsung japri saya. Gitu ya Pak Sugara dan Bapak Ibu guru yang lainnya. Mohon izin langsung saya share untuk yang LK kedua ya Bapak Ibu ya. LK kedua sudah bisa terlihat? Ini yang sedang karaoke siapa ya Bapak Ibu? Assalamualaikum Pak, mohon maaf. Waalaikumsalam. Baru bisa bergabung karena tadi di kelas tidak dapat jaringan Pak. Oh, saya kira Ibu Anissa Teranita baru bergabung karena baru selesai karaoke ya. Oke, tidak apa-apa. Bagaimana Pak? Apakah saya masih boleh untuk absen hari ini Pak? Ya, silakan absennya di kolom komentar, kan sudah saya bilang. Itu yang saya anggap hadir yang ada namanya di kolom komentar. Di video pelatihan hari pertama, video pelatihan hari kedua, dan video pelatihan hari ketiga ini nanti akan saya upload juga. Begitu ya Bu Anissa, silakan dimasukkan namanya nanti. Bapak dan Ibu guru yang saya muliakan, yang saya banggakan, ini merupakan lembar kerja 02 pada hari ini yang harus nggak pernah zoom ya. Mohon di mute dulu Bapak Ibu guru. Iya sama, aku juga. Ada materi, aduh. Dari di absen terus. Oke, di mute dulu. Betul, di absen terus Pak. Oke, di absen terus. Oke, jadi ini merupakan lembar kerja 02 Bapak dan Ibu guru semua di hari ketiga. Yang pertama, nanti Bapak dan Ibu guru diminta untuk menjelaskan konsep HOTS. Ya, konsep HOTS penjelasannya, harapannya nanti jawaban dari Bapak dan Ibu guru semua ini tentunya beragam. Ya, harus berbeda, tidak boleh sama. Karena saya akan langsung tahu ketika Bapak dan Ibu guru semua nanti misalnya mengutip dari halaman mana, ya, copy paste dari internet langsung kelihatan nanti di komputer saya. Kemudian selanjutnya langkah-langkah penilaian HOTS itu seperti apa, indikator-indikator HOTS itu seperti apa, penerapan HOTS dalam pembelajaran seperti apa, kemudian jelaskan apa yang Anda ketahui tentang HOTS dalam pembelajaran abad 21. Untuk menjawab ini semua, silahkan bisa dilihat dari modul, ya, modul yang sudah ada Bapak dan Ibu guru, modul. Kemudian bisa juga dari bahan tayang yang tadi. Ya, ini merupakan LK02 pada hari ketiga. Cukup jelas Bapak dan Ibu guru untuk LK-nya? Saya kira ini tidak ada yang sulit ya, gampang-gampang semuanya ya. Oke, saya kira cukup Bapak dan Ibu guru semua. Gimana Pak Ponirin? Cukup ini ya, cukup gampang ya, gampang sekali sepertinya. Dan mengerjakannya ini nanti sampai jam 8 malam terakhir. Ya, jadi ketahuan siapa yang terlambat 1 menit, 30 detik, ya 10 detik juga kelihatan lambatnya. Gitu ya Bapak dan Ibu guru semua. Terima kasih banyak sudah hadir pada hari ini, pada hari pelatihan kita yang ketiga. Dan saya minta Bapak dan Ibu guru semua sebelum kita mengakhiri sesi ini untuk mengaktifkan kameranya dan memberikan senyum terbaik. Ya, akan saya foto sebagai dokumentasi dan ditahan senyumannya selama 1 jam ya Bapak dan Ibu guru semua. Oke, silakan Bapak dan Ibu guru semua. 1, 2, 3, cheers. Oke, yang belum mengaktifkan kameranya minta tolong Pak Mulyanto, Pak yang mirip dengan Pak Hidayat Nurul Wahid dari tadi saya panggil, Pak Mulyanto, diaktifkan Pak kameranya Pak. Oke, 1, doa dulu Pak. Doa dulu, sebentar. 1, 2, 3, cheers. Oke, terima kasih banyak Bapak dan Ibu guru semua sudah hadir
dan sudah ikut aktif pada diskusi hari ketiga kita pada hari ini, dan mudah-mudahan apa yang sudah kita bahas ya itu memberikan pengetahuan yang lebih bagi Bapak dan Ibu guru semua. Dan sekali lagi tidak lupa-lupa, tidak bosan-bosan, tidak ini saya ingatkan kepada Bapak dan Ibu guru semua, bagi yang belum mengisi di kolom komentar dan belum subscribe juga segera subscribe. Pak Hendro sepertinya belum ya. Segera subscribe ya Pak Hendro ya, karena nanti akan saya lihat. Bu Fitri juga belum, Bu Anissa belum. Saya belum. Udah Pak. Yang belum disegerakan ya. Gitu ya Bapak. Saya udah loh Pak, kemarin Pak. Ya, tapi namanya Pak Leonard belum ada di kolom komentar. Jadi 2 hari belum hadir. Udah. Sudah ada Pak, silakan dicek lagi Pak. Sudah ada Pak. Oke, itu saja. Sekali lagi terima kasih dan mari kita akhiri sesi hari ketiga ini ya dengan sama-sama baca hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu semua ya. Sukses ya selalu untuk semuanya, sampai ketemu besok ya. Dan saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Sofyan. Sebentar, saya pin Pak Andra Sasmita dulu biar kelihatan di video YouTube nanti. Ini yang nggak pernah kelihatan ketika baru berakhir, baru kelihatan orang. Terima kasih Bu Ika. Mari ya Bapak Ibu, mari izin, Lip. Halo Pak Hendro.